Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarni SPD dari SDN 2 Cipta Praja, CGP Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani dengan Ibu Guru, Bu Paridatul Mubaroroh, Guru kelas 4 SD Negeri 2 Cipta Praja. Assalamualaikum Bu Parida, bagaimana nih kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Sun sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Ya, Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Parida lakukan di kelas nanti. Kemudian sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas seperti itu ya. Adapun tujuan melaksanakan supervisi di sini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya ya Bu ya. Kenapa kita hari ini melaksanakan percakapan praobservasi? Agar nantinya pada saat pembelajaran di kelas Ibu sudah siap seperti itu, percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid Ibu di kelas seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk praobservasi ini ya Bu ya. Apa tujuan dan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Baiklah Bu Sun, tujuan dan rancangan pembelajaran yang ingin saya capai nanti yaitu peserta didik dapat memahami jenis-jenis sudut dengan baik melalui kegiatan pembelajaran nanti ketika dalam kelas. Oke. Standar kompetensi yang akan digunakan dalam supervisi ini nantinya adalah mengembangkan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman ya Bu ya. Kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif serta melakukan asesmen yang menyediakan umpan balik nantinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di sini? Yang pertama, saya akan memandu proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang kedua, saya akan mengembangkan di bagian pengetahuannya. Di mana untuk pengetahuan ini siswa dapat menentukan jenis-jenis sudut. Kemudian yang ketiga yaitu di bagian keterampilan, di mana peserta didik nantinya akan menunjukkan bagian-bagian dari jenis-jenis sudut tersebut dan bisa juga menyebutkan dari jenis-jenis tersebut. Oke. Kemudian kompetensi atau area yang spesifik yang ingin Ibu capai di sini yang mana Bu? Di bagian pengetahuan Bu, nanti saya akan memberikan gambar kepada siswa secara berkelompok dan mereka akan menentukan jenis-jenis sudut tersebut dengan benar seperti itu. Oke. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya Bu? Kalau untuk strategi yang ingin saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dari kesiapan belajar siswa, minat belajar, dan juga profil belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga Bu, saya akan membagi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Model yang saya gunakan di sini adalah cooperative learning. Untuk metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan metode penugasan. Saya juga akan menerapkan speaking kepada siswa agar siswa tidak bosan dalam belajar di kelas. Oke, sangat bagus sekali ya Bu ya. Kemudian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Di sini saya akan menggunakan yaitu peserta didik dapat menentukan atau menyebutkan jenis-jenis sudut dan kemudian juga menggambarkan bentuk-bentuk sudut tersebut dengan benar. Oke. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya? Untuk medianya yang saya gunakan yaitu Infocus untuk menayangkan video-video yang telah saya siapkan. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Terus jam berapa kira-kira? Saya akan melaksanakan insya Allah secepat ini Bu. Hari Selasa nanti kebetulan saya ada pelajaran matematika pada jam pertama. Oke. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana saya nanti ketika mengajar di kelas. Kemudian saya akan mempersiapkan perangkat
ajar dengan baik sehingga nantinya saya akan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Oke, Bu Farida. Oke ya. Saat observasi nantinya saya akan mencatat proses pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan ya. Kemudian setelah itu kita nantinya akan melakukan percakapan pasca operasi ya Bu ya, pasca observasi ya Bu ya, yang dihadiri oleh pengajar praktik di saat pendampingan individu 5 atau P5 ya Bu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Farida yang sudah membersamai saya di sini. Sampai ketemu di hari Selasa ya Bu ya, saat observasi di kelas. Saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak?
dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Berarti kalau tadi 90 derajat segini, berarti bisa geser ke kanan apa ke kiri? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Misalnya kamu pakai tangan kiri yang di atas, berarti geser ke kiri. Tapi kalau tangan kanan yang di atas pas 90-nya, berarti dia geser ke kanan. Jangan sampai dia lebih dari 180. Dia kurang. Berarti kisaran angka berapa? Ya, boleh 120. Boleh berapa lagi? 130. Yang penting jangan lebih dari 180 derajat. Ada yang bisa membayangkan contohnya dan menggambarkan ke depan? Silakan. Ya, Maira. Bayangkan angka kurang lebih dari 90 dan kurang dari 180. Angka berapa? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Maira. Nah, ini tadi contoh dari sudut tumpul yang telah dibuat contoh oleh teman kalian Maira. Sesuai dengan definisi dari sudut tumpul tadi, lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Teman kalian buat sudut tumpul dengan kisaran angka 125 derajat. Kira-kira Nino benar atau salah? Benar. Ibu ulangi kembali. Rakel, kira-kira sudut tumpul dengan kisaran angka 125 derajat benar atau salah? Ya, seperti yang dicontohkan oleh Maira ini adalah contoh sudut tumpul. Sekarang yang ketiga, ada sudut lancip. Sudut lancip ini kebalikan dari sudut tumpul. Kalau sudut tumpul tadi lebih dari 90 derajat, sekarang sudut lancip kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Tapi gambarnya gimana kalau kurang? Kalau segini 90, berarti dia gesernya ke kiri apa ke kanan? Kiri. Ya, ke kiri. Bisa angka berapa aja? 20, 25, 30, 20, 45, 70. Yang sebelah
Bimbing anak putar ya. Silakan tulis kelompok 3. Karena kalian kolaborasi dengan teman kalian, berarti itu harus bekerja bersama, bekerja kelompok. Jadi tidak hanya satu orang yang menggambar atau yang membuat. Misalnya yang nomor 1 dari Sherly, yang kedua nanti bagian Farid, yang ketiga Ilham, itu seterusnya ya. Jadi harus kerja benar-benar kerja kelompok. Namanya ya 1, 2, 3. Sudah dibuat. Yang mana? Ya, tidak apa lagi dia nggak berangkat. Ini sudah. Garisnya mana? Pakai penggaris ya, jangan pakai penggaris kalau kamu biar susah nanti. Ini pokoknya kalau nggak pakai penggaris. 1, ya, langsung ada 1. Kalau pakai penggarisnya, tulis 1. Pakai yang bersih itu. Errol, penggaris pakai penggaris Rol. Ini kan sedang main aja kan? Ini yuk, buat titiknya. Titik. Belum harus disatukan. Ini namanya 2 garis yang bertolak. Nah, yuk. Ini 1, sama 2. Terus mana yang dikatakan sebelumnya? Ya, di bukan kaki. Berapa derajat dulu nih? Ya. Sudut apa namanya? Tulis. Nah, ya. Dan ya sekarang ini tadi untuk Sinita ya. Sekarang ganti satu. Apa? Artinya dia sudut siku-siku dengan angka 90 derajat. Ada yang bisa menggambarkan? Atau menggunakan badan bisa seperti ini. Atau boleh pakai
dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Berarti kalau tadi 90 derajat segini, berarti bisa geser ke kanan apa ke kiri? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Misalnya kamu pakai tangan kiri yang di atas, berarti geser ke kiri. Tapi kalau tangan kanan yang di atas pas 90-nya, berarti dia geser ke kanan. Jangan sampai dia lebih dari 180. Dia kurang. Berarti kisaran angka berapa? Ya, boleh 120. Boleh berapa lagi? 130. Yang penting jangan lebih dari 180 derajat. Ada yang bisa membayangkan contohnya dan menggambarkan ke depan? Silakan. Ya, Maira. Bayangkan angka kurang lebih dari 90 dan kurang dari 180. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Maira. Nah, ini tadi contoh dari sudut tumpul yang sudah dibuat contoh oleh anak kalian Maira. Sesuai dengan definisi dari sudut tumpul tadi, lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Teman kalian buat sudut tumpul dengan kisaran angka 125 derajat. Kira-kira Nino benar atau salah? Benar. Ibu ulangi kembali. Rakel, kira-kira sudut tumpul dengan kisaran angka 125 derajat benar atau salah? Ya, seperti yang dicontohkan oleh Maira ini adalah contoh sudut tumpul. Sekarang yang ketiga, ada sudut lancip. Sudut lancip ini kebalikan dari sudut tumpul. Kalau sudut tumpul tadi lebih dari 90 derajat, sekarang sudut lancip kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Tapi gambarnya gimana kalau kurang? Kalau segini 90, berarti dia gesernya ke kiri apa ke kanan? Kiri. Ya, ke kiri. Bisa angka berapa aja? 20, 25, 30, 20, 45, 70. Yang sebelah sana? 35. Sebelah sini? 80. Ya, bisa semua ya kalian. Kisaran angkanya yang kurang dari 90 derajat. Yo,
Kira-kira nampak benar atau salah? Benar. Coba Paul, benar atau salah? Benar. Oke. Sekarang ibu mau nanya, misalnya ibu mau buat huruf lancip 35 derajat, kira-kira itu benar atau salah? Paham? Paham? Nah, sebelum
Bu Faridatul Mubaroro. Oke, Bu Farida, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat ya Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Pak Robert sendiri gimana? Biasa. Oke, Bu Farida, bagaimana nih Bu perasaannya setelah melakukan observasi di kelas tadi? Perasaan saya alhamdulillah itu merasa lega, nyaman karena sebelum saya observasi itu ibu pun melaksanakan observasi pada saya sehingga saya ketika ibu nanti melakukan observasi di kelas saya sudah siap untuk melakukan pembelajaran yang maksimal, terutama media-media yang saya gunakan itu sudah saya siapkan dari jauh hari. Jadi Bu Farida sudah merasa sangat puas dan bangga sekali ya setelah melaksanakan kegiatan observasi ini ya Bu ya. Nah, terus menurut Bu Farida sendiri nih, bagaimana kesannya dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang telah Ibu lakukan di kelas tadi? Kalau menurut saya itu setelah saya melakukan pembelajaran di kelas kemarin merasa puas dengan model pembelajaran yang sudah saya gunakan ketika pembelajaran karena saya melihat anak-anak itu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga pada akhirnya harapan saya itu bisa berhasil seperti itu dan memang benar pada akhirnya siswa ketika saya beri evaluasi alhamdulillah hampir 90%, artinya itu menurut saya sudah berhasil ya Bu bisa menuntaskan pembelajaran pada hari itu. Oke, jadi Bu Farida merasa udah maksimal dan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu sudah tercapai seperti itu ya Bu ya, karena 90% siswanya sudah mencapai apa yang Ibu inginkan dan Ibu targetkan seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar tadi nih di kelas? Saya sudah melakukan beberapa strategi. Yang pertama, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membagi kelompok, ada kelompok audit, ada kelompok visual, dan kinestetik seperti itu ya. Kemudian saya melakukan pembelajaran yang sistematis. Di antaranya saya pada awal pembelajaran itu melakukan belajar bersama, kemudian melakukan semangat speaking dan memotivasi siswa, memberi apresiasi untuk mengulangi pembelajaran yang lalu sampai dengan kegiatan penutup seperti itu. Jadi semua prosedur itu sudah dilaksanakan ya, dari ice breaking, berdoa, terus kemudian ada persepsi sebelum memulai pembelajaran selanjutnya, sehingga Ibu bisa tahu dan bisa mengukur sejauh mana kemampuan anak saat akan melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti itu ya. Oke Bu, menurut Ibu nih dari semua hal yang telah Ibu lakukan tadi nih, yang mana yang paling terkesan atau yang paling memuaskan bagi Bu Farida? Yang paling memuaskan menurut saya pada saat kerja kelompok. Jadi pada saat kerja kelompok itu alhamdulillah anak-anak itu tidak ada yang diam. Artinya mereka mencari jawaban-jawaban materi yang sudah saya berikan itu sehingga pada saat presentasi itu anak-anak pun antusias ingin menyampaikan hasil jawaban tersebut. Oke, jadi kerja kelompoknya berjalan ya Bu ya. Jadi anak-anak semuanya aktif ikut berpartisipasi mencari jawaban, terus kemudian mereka juga berlomba-lomba ingin mempresentasikan hasilnya, tidak malu seperti itu Bu ya. Oke, baiklah Bu. Kalau kita tadi sudah berbicara mengenai hal-hal yang memuaskan ya Bu ya. Nah, kalau hal yang kurang memuaskan ada nggak sih Bu dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas tadi? Ada tuh yang menurut saya kurang memuaskan ketika saya menjelaskan materi itu kan saya menjelaskan tentang jenis-jenis itu artinya di dalam kelas itu banyak tuh contoh-contoh sulit ya tapi saya ada yang kelupaan itu untuk memberikan contoh yang konkret pada kelas misalnya Pak Tulis itu ada berapa sulitnya saya tidak mengaitkan itu saya hanya terfokus pada slide yang sudah saya buat di layar monitor seperti itu. Oke, jadi lupa ya istilahnya memberikan contoh yang abstrak nyata di kelas seperti itu. Oke, nah sekarang menurut Ibu nih, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan diri yang Ibu inginkan saat belajar tadi? Karena itu kerja kelompok artinya tercapainya keaktifan mudik kolaborasi mudik kelompok dan kedisiplinan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas itu yang menjadi indikator pencapaian saya. Oke, baiklah Bu ya. Menurut Ibu nih, apalagi yang Ibu ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan hasil
pembelajaran yang berdiferensiasi lebih baik lagi seperti itu. Saya ingin lebih kreatif lagi dalam menggunakan media pembelajaran sehingga anak-anak itu memang bisa menunjukkan contoh yang konkret tadi ketika saya menjelaskan suatu materi. Jadi Ibu ingin mengembangkan yang lebih baik lagi. Tadi kan udah baik, udah bagus Bu, tapi Ibu pengen yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Seperti itu ya Bu ya. Oke baik Bu, izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi yang telah dilakukan ya Bu ya. Ya Bu, silakan. Mudah-mudahan tadi menjadi informasi ya Bu, dan terima kasih Ibu telah melaksanakan observasi sehingga saya sebagai seorang guru itu tahu bagaimana kekurangan saya dan apa yang harus saya perbaiki ketika ke depannya lagi. Oke Bu Farida, terima kasih banyak atas waktunya. Sekarang kita ingin mendengarkan penguatan dari Bapak PP Pak Rodaki. Pak Rodaki mau dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sunarmi, Bu Farida, gitu ya. Tadi saya sudah melihat apa yang memang dilakukan oleh Bu Farida dan juga oleh Bu Sunarmi di sini yang melakukan observasi di kelas itu Ibu Sunarmi ya untuk supervisi akademik berbasis coaching di sini. Dan Bu Farida sudah menyampaikan bagaimana proses pembelajaran di kelas, baik kelebihan dan kekurangan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah apa yang dilakukan oleh Bu Sunarmi sudah benar, karena memang pada prinsipnya ketika kita melakukan supervisi, kita di sini memberikan masukan, ya, tidak ada superior dan ada inferior, ya. Semuanya kita sama, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Jadi tidak ada yang paling hebat atau mungkin di sini kita merasa bahwa oh saya merasa diintervensi seperti ini tidak. Itu sudah bagus dan memang tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran. Tadi sudah menggunakan pendekatan yang bagus ya, cuma nanti lebih ke depannya lagi ditingkatkan lagi mungkin lebih keaktifan, bagaimana manajemen kelas dan disampaikan seperti itu. Kalau yang harapan saya jelas intinya adalah ada sebuah perubahan lebih baik lagi. Jadi yang sekarang ini menjadi kekurangan tadi disampaikan oleh Bu Sunarmi berdasarkan hasil pengamatan, nanti ke depannya menjadikan sebagai bahan evaluasi kita seperti itu. Mungkin terkait dengan media, gitu ya. Kalau media yang mungkin belum baik, nanti ke depannya lebih baik. Seperti itu. Kalau itu dari saya yang jelas pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Bu Sunarmi selaku observer itu sudah tepat. Farida juga sudah menyampaikan dengan jujur, intinya adalah apa yang memang dalam proses pembelajaran baik kekurangan atau kelebihan dan tidak merasa bahwa saya dikritik, saya tidak seperti ini, itu memang dari tujuan utama dari sebuah observasi supervisi akademik berbasis coaching. Ya, terima kasih sudah dilakukan dengan baik. Oke, demikianlah